Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video ini aku mau sharing tentang cara aku mengelola gaji suami aku sebesar 3.200.000 untuk bulan Desember ini. Sebelum itu, aku akan membahas tentang evaluasi keuangan keluarga aku di bulan November dahulu. Di bulan November kemarin ternyata banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi, sehingga apa yang sudah aku rencanakan dengan sebaik mungkin menjadi tidak terkontrol dan keluar dari rencana. Hal-hal itu mengakibatkan terjadinya subsidi silang antar pos anggaran karena pos yang lain mengalami minus. Apa saja hal yang tak terduga di bulan November? Yang pertama adalah perbaikan rumah. Yang kedua, menyenangkan hati Mbah. Dan yang ketiga adalah iuran tak terduga di sekolah. Hal-hal semacam ini pasti sering terjadi dalam rumah tangga. Karena tidak terduga, jangan menjadi beban dan stres ya. Itulah pentingnya dana tak terduga. Jadi sebisa mungkin kita harus punya tabungan dana tak terduga, agar jika suatu hari hal-hal tak terduga itu terjadi, kita sudah siap untuk menghadapinya. Sebenarnya untuk masing-masing pos ada beberapa pos yang dananya sisa, tetapi karena terjadi subsidi silang, makanya dana yang sisa itu disubsidi silangkan sehingga nilainya menjadi 0 semua. Dan di antara pos-pos yang sudah aku anggarkan, ternyata masih ada sisa Rp5.000 di pos wifi dan TV. Alhamdulillah ya, ternyata dengan anggaran 2 juta ternyata masih cukup dan sisa Rp5.000. Ini contohnya, minggu pertama bulan November sisa 8.500. Minggu kedua pas Rp0 tidak sisa. Minggu ketiga sisa 35.500 dan minggu keempat minus. Untuk mencukupi kebutuhan di minggu keempat ini diambilkan sisa dana dari minggu-minggu sebelumnya. Lanjut ke Desember budget. Seperti biasa, yang pertama ditulis adalah menulis rencana di bulan Desember mau ngapain aja. Misalnya belanja bulanan, belanja mingguan, bayar TV, dan bayar wifi. Selanjutnya, menuliskan penghasilan di monthly cash flow and budget. Sebelum aku menulis di financial planner ini, aku membuat coret-coret dulu di buku lain. Untuk bulan Desember ini, alhamdulillah gaji suami aku yang bisa ditarik dari ATM lebih 50.000 dari bulan November, yaitu sebesar 3.200.000. Karena kebutuhan di bulan Desember ini lebih banyak dari bulan November, jadi stok kebutuhan di bulan November itu ada yang habis, tidak bersisa, makanya harus beli. Seperti beras di bulan November aku hanya beli 5 kg, sedangkan di bulan Desember ini aku harus beli 10 kg. Jadi di bulan Desember ini dari gaji 3.200.000 untuk tabungan 1 juta, sedekah 100.000, kewajiban dan kebutuhan 2.100.000. Kewajiban aku di bulan Desember ini hanya membayar wifi dan TV. Untuk listriknya sama seperti bulan November, belum membayar. Sedangkan untuk kebutuhan yang berbeda dari bulan November adalah di belanja bulanan. Di belanja bulanan untuk bulan November 350.000, sedangkan belanja bulanan di bulan Desember ini 450.000. Untuk pos-pos lainnya sama seperti bulan November kemarin. Belanja mingguan 500.000, untuk anak 500.000, gas dan air minum 100.000, untuk suami 300.000, dan sisanya dana tak terduga sebesar 150.000.
Untuk halaman yang sedang aku tulis ini adalah tempat untuk evaluasi setiap pos-pos anggaran. Apakah ada sisa dari anggaran yang sudah dianggarkan ataukah malah kurang anggarannya. Dan atau untuk membandingkan sisa anggaran bulan sebelumnya dengan bulan sekarang. Jika memang anggarannya kurang, kita tuliskan di situ di kolom catatan. Kenapa anggarannya bisa kurang? Apakah memang untuk memenuhi kebutuhan ataukah memang hanya untuk memenuhi keinginan? Jika memang sudah dievaluasi, kita bisa merencanakan untuk anggaran di bulan berikutnya. Halaman berikutnya ini adalah tempat menuliskan tabungan dan investasi. Sedangkan halaman selanjutnya adalah untuk mencatat pengeluaran masing-masing anggota keluarga. Ayah 300.000, Bunda tidak ada anggaran karena skincare masih ada. Anak 500.000 dan dari 500.000 ini sudah dibelikan susu UHT Ultra Mimi 1 dos 100.000. Halaman berikutnya hiburan dan shopping tidak aku isi karena dananya aku ambil dari gaji usaha kecil aku. Dan biasanya kalau jalan-jalan keluar hanya ke pantai, itu pun biasanya hanya membayar parkir 3.000 dan tidak beli jajan apapun. Halaman berikutnya untuk mencatat belanja bulanan. Sebelum belanja bulanan biasanya aku menulis di kertas kecil dan itu tinggal lihat di catatan ini. Ini aku buat tahun lalu, kebutuhan dapur, kebutuhan kebersihan. Jika kalian ingin melihatnya, bisa dilihat di Instagram aku. Dengan melihat ini, memudahkan kita untuk mencatat apa yang perlu dibeli sehingga tidak membuat kita berlama-lama memikirkan kebutuhan apa saja yang harus dibeli pada bulan ini. Ini adalah hasil belanja aku untuk bulan Desember ini. Dari budget 450.000 ternyata kurang 2.000 rupiah. Nah, kekurangan ini akan aku ambilkan dari belanja mingguan jika nanti ada sisa. Halaman berikutnya ini adalah untuk mencatat belanja mingguan serta menu harian selama 1 minggu. Lanjut berikutnya memposkan uang sesuai dengan pos-pos anggaran yang sudah direncanakan. Yang pertama, sisihkan uang dulu untuk tabungan dan sedekah sebesar 1.100.000. Berikutnya, memposkan untuk kewajiban dan kebutuhan. Untuk amplop listrik tidak diisi. WiFi dan TV 100.000. Belanja bulanan tidak diisi karena sudah habis untuk belanja. Kemudian belanja mingguan 500.000. Amplop anak aku isi 400.000 karena yang 100.000 sudah dibelanjakan susu. Untuk suami 300.000 aku gabungkan dengan uang tabungan dan sedekah. Karena yang mengelola nantinya adalah suami aku. Dana tak terduga 150.000. Yang terakhir 100.000 untuk gas dan air minum. Dan ini yang aku katakan di awal video bahwa untuk pos WiFi dan TV masih sisa 5.000, jadi totalnya menjadi 105.000. Untuk amplopnya aku masukkan ke dalam map. Sedangkan untuk uang sedekah, tabungan dan jatah suami aku akan aku masukkan ke dalam dompet beliau karena nanti yang mengelola uangnya adalah beliau sendiri.
Sampai di sini video aku kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi. Mohon maaf atas segala salah. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.